من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون قال الله تعالى بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan berbagai nikmatnya yang tak bisa kita hitung satu persatu. Sampai di dalam surat Ar-Rahman Allah mengulangi surat ayat fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Sewaktu pandemi kemarin baru Allah kasih pandemi yang kecil itu, orang-orang sibuk mencari oksigen. Bisa kita bayangkan satu tabung oksigen harganya berapa? Kalau nikmat Allah kita hitung dengan materi dunia, kita tidak akan mampu membayar yang Allah berikan kepada kita. Allah. Tiada sikap hamba yang bertauhid yang telah ditentukan jadwal kematiannya, yang dengan itu dia terus bermujahadah. Dia terus bermujahadah untuk selalu senantiasa taat kepada Allah, sehingga ketika jadwal kematiannya tiba itu dia tetap taat dalam agama Allah. Ma'asyiral muslimin, semua orang pasti ingin kemuliaan. Semua orang menginginkan hidup mulia di bumi ini. Tetapi tidak banyak orang tahu di mana letak kemuliaan itu. Banyak orang yang berpikir kemuliaan itu terletak dalam banyaknya harta. Kalau saja kemuliaan itu Allah letakkan di dalam harta, tentu orang-orang miskin, orang-orang yang hidup sederhana tidak mulia. Dan yang paling mulia tentu adalah korun. Tapi Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quranul Karim, korun itu adalah orang yang hina, padahal hartanya banyak. Banyak juga orang yang berpikir kemuliaan itu ada di dalam pangkat dan jabatan. Berapa banyak orang yang tergelincir dengan pangkat dan jabatannya. Sampai-sampai di Al-Quran pun diabadikan Allah. Fir'aun laknatullah alaih, dia sangat mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Bahkan gak ada diganti-ganti Fir'aun itu. Tetapi dia bukan orang yang mulia. Fir'aun adalah orang yang hina, sampai-sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Nauzubillah. Kemuliaan itu Allah letakkan hanya di dalam amal agama yang sempurna. Sebagaimana para sahabat Nabi yang telah dibimbing langsung oleh Nabi, mereka mengamalkan agama yang sempurna. Sampai sekarang mereka mulia. Sampai-sampai di masjid-masjid ada nama Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Mereka mulia
jasad mereka telah wafat, tapi kemuliaan mereka sampai sekarang tetap utuh. Kenapa para sahabat mampu menggapai derajat yang mulia ini? Karena mereka telah memiliki karakter, sifat yang mulia. Sekarang ini kita tidak bisa mengamalkan agama secara sempurna sebagaimana para sahabat mengamalkan agama secara sempurna. Tetapi para masyayikh kita, ulama kita telah mempelajari, merumuskan bagaimana supaya kita bisa mengamalkan secara sempurna agama secara sempurna, yaitu dengan meniru para sahabat-sahabat Nabi ini. Karena untuk mendapatkan kemuliaan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun karakter yang dipaparkan oleh para masyayikh kita, yaitu yang pertama, kita harus paham makna dan hakikat kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini gampang diucapkan, tapi berat untuk diamalkan. La ilaha illallah ini mengeluarkan makhluk dari dalam hati kita. Kita masih takut dengan penyakit, kita masih takut dengan atasan, kita hanya takut sama CCTV, kita gak takut sama Allah. Padahal Allah senantiasa menonton kita, memperhatikan kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya engkau dalam tontonan Allah. Kita cuek terhadap Allah. Ketika Allah manggil kita, kita cuek. Padahal yang manggil kita itu Allah, bukan muadzin. Zohirnya saja muadzin yang memanggil kita, tetapi senantiasa Allah lah yang memanggil kita melalui muadzin. Kita banyak masalah, kita datang ke Allah, itu pun Allah masih menerima kita. Sebagaimana sayang Allah sama kita. Tetapi la ilaha illallah ini akan benar apabila kita mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kita sakit, kalau Muhammad Rasulullah-nya kita senantiasa berobat. Kita berikhtiar supaya tidak terkena penyakit. Itu Muhammad Rasulullah. Jadi terus kita pahamkan diri kita ini makna kalimat la ilaha illallah itu. Keluarkan semua makhluk. Takut terhadap makhluk, takut sama makhluk ini beda sama takut sama Allah. Kalau kita takut sama makhluk, kita gak mau dekat-dekat dengannya. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, kita semakin dekat kepadanya. Kita semakin melakukan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua, sholat. Sholat khusyuk wal khudu. Sholat khusyuk ini hanya hadiah dari Allah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa sholat khusyuk ini. Tanda sholat khusyuk itu sebagaimana tadi malam Ustaz Adi Hidayat datang ke Azikro, beliau mengatakan selama ini orang hanya paham sholat di dalam lidah, di dalam pikiran, tetapi di dalam hati enggak. Kenapa bisa seperti itu? Banyak contohnya. Ada orang yang sholat di masjid, mana dia mencopet. Ada orang yang sholat, setelah sholat dia berbuat dosa, dia ghibah. Orang yang khusyuk sholat itu, dia senantiasa paham, dia berqobah, dia tahu betul langkah geraknya selalu diperhatikan oleh Allah. Bagaimana kita mendapatkan cara sholat dan khusyuk? Senantiasa kita ajak orang sholat. Sekarang ini ketika ada orang
yang menghancurkan sebuah masjid, pasti banyak orang yang marah. Marah sekali kita kalau ada orang menghancurkan tiang-tiang masjid sampai masjidnya rubuh. Tapi banyak sekarang saudara muslim kita, agamanya Islam, menghancurkan agama kita. Sholat itu tiang agama. Mereka tidak sholat, mereka tidak mendirikan agama ini. Kita harus risau. Banyak sekarang sunnah Nabi, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah. Tapi sunnah Nabi yang paling penting itu pikir kepada umat. Sampai-sampai di akhir hayatnya beliau tidak memikirkan warisan kepada keluarganya. Beliau hanya memikirkan umatnya. Maka senantiasa kita yang ditugaskan oleh Nabi, kita semua ini umat Nabi, kita semua ini wajib berdakwah. Kita harus mendirikan agama ini. Paling tidak selemah-lemahnya iman, risau hati kita ketika saudara muslim kita tidak sholat. Sekarang sholat hanya sholat Jumat yang penuh masjid, zuhur, asar banyak ditinggalkan, bahkan sepele. Padahal yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Ketika baik sholat kita, baiklah semua muamalah kita, baik sholat kita, baik posisi kita di kantor, baik sholat kita, pasti semua orang senang sama kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang sepele sama sholat ini, apalagi meninggalkan sholat Jumat. 3 kali meninggalkan sholat Jumat sudah kafir. Yang ketiga, ilmu dan zikir. Kita ini terus mencari ilmu. Untuk masuk ke suatu perusahaan, kita harus mempunyai bekal ilmu. Kita harus mempunyai bekal ilmu supaya bisa diterima satu perusahaan. Tetapi untuk masuk surga pun ada ilmunya. Kita harus mencari ilmu itu. Bagaimana mungkin kita diterima suatu perusahaan kalau kita tidak mempunyai kualitas seperti yang diinginkan suatu perusahaan? Begitu juga dengan ilmu untuk akhirat. Kita harus berilmu. Ketika kita di persimpangan dunia dan akhirat, kalau kita tidak punya ilmu, kita akan hancur, tidak peduli dengan akhirat itu. Makanya senantiasa kita menuntut ilmu. Ketika kita libur ke kantor, kita hadiri majelis-majelis rohani, kita ini perlu. Banyak orang libur, mereka healing ke puncak, pergi ke puncaknya sudah macet, sudah pusing, pulangnya lagi macet lagi, sampai rumah besok mengeluh hari Senin. Padahal ketika hati kita tenang, hati kita bahagia, mau apapun yang ada itu semua akan nikmat. Yang keempat, kita harus senantiasa ikram wal muslimin. Ikram wal muslimin ini kita harus memuliakan saudara muslim kita. Banyak orang sekarang pecah hati, itu sudah tidak dipungkiri. Si A tidak suka dengan si B, si B tidak suka dengan si C, bersaing untuk makhluk itu dihilangkan. Sebanyak apapun kita dapat dari makhluk, itu tidak akan membuat kita bahagia. Kenapa kita pecah hati? Karena kita tidak mencintai saudara muslim kita. Padahal kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang itu sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika kita mengamalkan ini, kita akan kuat. Kenapa sekarang kita umat Islam lemah? Karena egonya masih tinggi, tidak memikirkan saudara muslimnya. Kalau Nabi mengajarkan bukan hanya di dunia, kelaparan orang, kita kelaparan, kita kasih dia, bukan hanya di situ. Tetapi di akhirat, dia gak sholat, kita sedih. Dia gak sholat, kita nangis. Ya Allah,
Aku pengen masuk surga sama temanku ini. Senantiasa kita harus merisaukan itu. Yang kelima, kita harus ikhlas. Ikhlas ini sangat indah, hadirin. Ketika kita ikhlas menghadapi semua yang ada ditakdirkan Allah kepada kita, kita kembalikan kepada Allah, maka hati kita akan senantiasa senang untuk melaksanakannya. Kita dikasih tugas yang berat, ketika kita ikhlas, kita tenang. Kita percaya Allah yang memberikan, kita bahagia mengerjakannya. Tetapi kalau hati kita jengkel, tugas sedikit pun akan berat kita kerjakan. Suasana hati ini penting. Makanya kita harus senantiasa ikhlas. Kita harus memikirkan, ini kerjaan aku kerjakan karena Allah. Insya Allah itu niat ibadah. Tapi kalau kau kerjakan hanya untuk gajian, berat, jenuh, capek. Tapi kerjakan niat ibadah untuk menafkahi keluargaku. Allah. Ini aku kerjakan untuk menafkahi keluargaku. Aku menanggung tanggung jawab keluargaku supaya keluargaku mendapatkan makanan yang halal. Apapun aku kerjakan, yang penting halal. Itu bernilai pahala yang sangat besar. Itu lebih mulia kalau kata Sayyidina Umar daripada orang yang tidur-tiduran di masjid. Orang yang menghabiskan waktunya di masjid tanpa berzikir, jauh lebih mulia itu. Apapun pekerjaannya, kita kerjakan dengan ikhlas. Yang ke-6, yang ke-6 itu kita umat Nabi. Nabi terakhir, kita umat akhir zaman. Kita telah diberikan tugas oleh Nabi sebagai berdakwah. Kita semua ini wajib berdakwah. Dakwah itu bukan hanya di atas mimbar. Dakwah itu bukan hanya di atas panggung. Kita memberikan contoh kepada orang lain, itu dakwah. Kita mengajak sholat. Ayo, Bulan, ayo kita sholat. Itu dakwah. Mengenai dia mau sholat apa enggak, itu terserah Allah. Yang penting kewajiban kita sudah gugur. Karena nanti semua kita akan ditanya Allah. Ketika ada teman kita nggak sholat, Allah mengatakan, alam ya'tikum nadhir. Apakah nggak ada orang yang memberitahu kamu? Makanya dia mau jawab, nggak ada. Makanya orang-orang sekitarnya akan ditanya, kenapa kamu nggak ajak teman kamu? Makanya senantiasa kita harus mengajak teman kita dalam kebaikan. Kita harus berdakwah, dakwah bil hal. Mudah-mudahan kita dipahamkan Allah. Amin. Amin, insyaallah. Untuk bisa mengajak saudara kita, mencintai saudara kita, memahami kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Kita bisa sholat khusyuk. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita. Amin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi taqwallaha laqad fatal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di khutbah kedua ini mari kita berdoa kepada Allah. Doa di antara dua khutbah mustajab. Kita doakan saudara-saudara kita. Kita doakan keluarga-keluarga kita, teman-teman kita agar bisa merasakan iman, nikmatnya iman. Doa itu adalah senjata umat muslim. Doa itu adalah doa takdir, dan itu pun takdir. Doa adalah senjata orang beriman. Allahumma ighfir lana dzunubana waghfir dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Amin. wa la azwajina
ولا أولادنا ولا ذرياتنا ولا صهيبنا ولمن حرم علينا ولمن أحب الأحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات آمين. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورغبة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepada Engkau akan keselamatan agama kami dan sehat badan kami dan tambahnya ilmu pengetahuan kami di jalan-Mu dan keberkahan dalam rezeki dan diampuni kami sebelum kami wafat, mendapatkan rahmat-Mu sewaktu kami wafat dan mendapatkan ampunan-Mu sewaktu kami sudah wafat. Ya Allah, mudahkanlah kami menghadapi sakratul maut dan selamatkanlah kami dari siksa neraka dan pengampunan waktu hisab. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika nabtu wa bika qasamtu wa ilaika kamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma antu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta la quwwata illa billah. Ya Allah, kepadamu-lah kami berserah diri, kepada Engkau-lah juga kami kembali, dan kepadamu-lah kami rindu, dan kepada Engkau-lah kami berhukum. Ampunilah kami ya Allah atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan yang sebelum kami lakukan, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Ya Allah, ampunilah dosa kami dari kami mulai akhir balik sampai sekarang ini. Ya Allah, Tuhan yang mengetahui, yang Tuhan yang terakhir, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qini bi'alalikan haramik wa qini bifadlika amman siwa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fil Iraq wa fi Afghanistan wa fi Suria wa fi Iraq Burma wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah, sehatkanlah kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, sehatkanlah keluarga kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit keluarga kami. Berkahilah keluarga kami ya Allah, selalu tunjuki kami ke jalan yang lurus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.